selamat datang kembali di sesi YouTube aku pada hari ini, di mana nantinya kalian akan belajar nih, dan juga kalian akan mendapatkan semua bekal penting untuk menjadi investor pemula yang cerdas tetapi tetap waspada. Perkenalkan, nama aku Ananda, and I'm super excited to guide you through today educational content, sesi edukasi yang dikemas yang tidak hanya informatif tapi juga penuh insight dan pastinya applicable langsung ke kehidupan keuangan kamu gitu. Jadi kenapa why are we doing this? Karena hari ini kita ingin membantu kamu dari penasaran soal investasi jadi menjadi seseorang yang paham, siap, dan percaya diri dalam mengambil keputusan finansial gitu. Karena seperti yang kita tahu, di tengah gempuran informasi, tren investasi, dan janji cuan yang berseliweran di media sosial, mudah sekali untuk kalian buat salah arah gitu ya. Makanya dari hari ini aku akan fokus ke power session yang bisa membekali kamu dengan ilmu dasar, terus juga tameng-tameng perlindungan saat kamu mulai berinvestasi. So, are you ready to learn, grow, and invest smartly? Let's begin. Nah, kita langsung lanjut aja ke materi pertama, yaitu what is investment. Investasi adalah proses menanamkan modal atau aset ke dalam suatu instrumen dengan harapan akan menghasilkan keuntungan di masa mendatang. Nah, aset yang dimaksud itu bisa bermacam-macam teman-teman, mulai dari emas, saham, properti, hingga instrumen keuangan lainnya. Jadi tujuan utama dari investasi ini adalah untuk memperoleh keuntungan atau return dari dana yang sudah kita tanamkan. Jadi return ini nantinya dapat berupa bunga dari instrumen tabungan atau deposito, kemudian ada dividen dari kepemilikan saham, terus juga ada apresiasi nilai dari aset, misalnya ada emas atau properti gitu. Jadi investasi ini adalah cara kerja cerdas uang, di mana uang itu tidak hanya kita simpan tetapi kita kasih pekerjaan untuk dapat menghasilkan lebih banyak nilai di masa depan. Jadi konsep aku hari ini tuh, aku pengen ngajak teman-teman semua, terutama generasi muda yang seumuran sama aku, itu untuk tidak hanya bekerja mencari uang, tapi juga membuat uang bekerja untuk kita. Nah, selanjutnya itu adalah what are the benefit of investment. Jadi investasi itu punya banyak manfaat yang nyata teman-teman, yang tidak hanya terbatas pada pertumbuhan kekayaan ya. Jadi berikut ini beberapa manfaat utamanya. Yang pertama ada potensi keuntungan jangka panjang ya. Jadi kalau kita melakukan investasi ini secara konsisten dan juga didisiplin, dapat menghasilkan pertumbuhan kekayaan dalam jangka panjang. Misalnya nih, ada obligasi atau deposito yang dapat memberikan hasil yang sangat signifikan dalam kurun waktu 5-10 tahun yang akan datang. Terus juga investasi itu punya benefit, kita punya pendapatan pasif teman-teman. Kenapa? Karena beberapa jenis investasi itu dapat memberikan kita penghasilan rutin tanpa kita harus bekerja setiap hari. Terus yang ketiga itu melawan inflasi ya. Jadi dengan kita berinvestasi, kita punya peluang untuk memperoleh imbal hasil yang lebih tinggi daripada tingkat inflasi, sehingga daya beli uang kita itu tetap terjaga. Lalu yang keempat itu adalah diversifikasi risiko ya. Kita menyebar aset pada beberapa instrumen investasi, itu membantu mengurangi risiko kerugian besar jika satu instrumen mengalami penurunan nilai. Selanjutnya itu ada membantu mewujudkan tujuan keuangan. Apakah teman-teman itu pengen beli rumah, dana pendidikan anak, atau pensiunan nanti hidup di desa ketika sudah tua dan berhenti dari pekerjaan tetap gitu. Jadi investasi ini tuh lebih ke semacam kendaraan keuangan kita yang bisa membantu kita untuk mencapai semua hal itu. Terus yang keenam itu benefitnya adalah disiplin finansial dan literasi keuangan meningkat gitu. Kenapa? Karena proses belajar investasi itu memaksa kita untuk mengenal resiko, menghitung return, dan merencanakan masa depan. Jadi tentunya ini nantinya akan membentuk pola pikir keuangan yang lebih sehat dan juga lebih bijak. Selanjutnya itu ada why do you need to invest. Kenapa kita harus butuh invest? Kenapa kita harus melakukan invest? Karena uang itu nggak boleh diem ya teman-teman. Kita nyimpan uang di bawah kasur atau sekadar taruh di rekening biasa yang administrasinya terpotong tiap bulan, itu ngebuat nilainya terkikis oleh inflasi ya. Misalnya 10.000 hari ini kita bisa beli semangkok bakso gitu, tapi 5 tahun lagi apakah bisa? Belum tentu cukup teman-teman. Makanya diperlukan investasi untuk menekan inflasi yang terjadi di kehidupan kita. Selanjutnya itu dengan berinvestasi kita bisa membuat uang ini bekerja untuk kita, karena kita itu nggak mungkin harus bekerja selamanya ya. Jadi dengan berinvestasi kita itu punya dana cadangan atau misalnya dana tabungan gitu untuk menghasilkan lebih banyak uang atau menghasilkan lebih banyak pendapatan even when we sleep gitu. Walaupun kamu tidur, kamu tetap bisa dapat menghasilkan uang. Terus selanjutnya itu adalah investasi bagian penting dari perencanaan hidup ya. Apakah nantinya kamu pengen punya impian kayak beli rumah atau menyekolahkan anak, naik haji, atau pensiunan kayak gitu. Jadi semua impian itu butuh dana besar, dan dana besar itu nggak cukup kalau kalian cuma menabung ya, melainkan
dana-dana itu dapat dari perencanaan dan juga investasi. Nah, selanjutnya itu betul, semakin awal kamu mulai, semakin besar hasilnya. Kenapa? Karena investasi itu ada yang namanya konsep compound interest atau bunga berbunga. Jadi akan bekerja secara maksimal jika kamu mulainya sejak muda gitu. Makanya inilah kenapa aku buat video ini, aku mengedukasi ini kepada teman-teman semua karena ini sangat penting dikenalkan sejak awal. Kita lanjut ke slide berikutnya, itu adalah what the type of investment. Kalau kalian dengar kata-kata investasi, paling yang terlintas di pikiran kalian pasti kayak saham, emas, properti, atau mungkin investasi itu hanya untuk orang-orang kaya ya. Jadi faktanya adalah investasi itu punya banyak jenis, bentuk, dan juga prinsip. Dan kabar baiknya, tidak semua butuh modal besar. Setiap orang itu bisa memilih jenis investasi yang sesuai dengan tujuannya. Apakah kamu ingin hasil cepat, keamanan jangka panjang, atau aku pengen berbasis syariah nih karena aku orang Islam gitu, atau bahkan ingin investasi yang lebih keren, misalnya berbasis teknologi digital ya. Makanya di sini aku pengen ngajak teman-teman untuk bedah bareng berbagai jenis investasi agar kalian bisa pilih jalur yang tepat untuk masa depan uang kalian. Nah, yang pertama itu adalah berdasarkan jangka waktu ya. Jadi investasi itu ada jangka pendek dan juga jangka panjang. Kalau jangka pendek itu biasanya berada di angka 1-3 tahun. Contohnya bisa ada saham yang bisa naik turun harian, obligasi jangka pendek, atau reksadana saham, atau properti untuk flipping nih, yang beli rugi jual cepat gitu. Jadi cocok banget untuk investor yang siap memantau pasar secara rutin dan memiliki toleransi risiko yang lebih tinggi. Terus kalau investasi jangka panjang itu ditujukan untuk membangun kekayaan dalam jangka waktu lebih lama. Contohnya ada deposito berjangka, reksadana pasar uang atau obligasi negara, investasi properti yang disewakan atau disewakan, misalnya kayak ada tanah, ruko, gudang, dan lain-lain. Terus ada juga emas dan logam mulia. Jadi ini tuh cocok banget untuk teman-teman yang pengen pembelian aset yang lebih besar di masa depan, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada berdasarkan bentuk aset ya. Jadi investasi itu juga bisa kita lihat dari bentuknya. Ada real, kalau real ini kita bisa lihat secara fisik, contohnya ada emas, logam mulia, tanah, properti gitu. Kalau misalnya investasi finansial itu biasanya berwujud yang tidak bisa kita lihat teman-teman, tidak berbentuk fisik ya. Jadi tapi dia punya nilai ekonomis. Contohnya ada deposito, ada saham, reksadana, obligasi, terus ada suku, terus ada yang viral lagi nih akhir-akhir ini yaitu peer to peer lending, P2P. Terus ada yang lebih viral lagi namanya aset cryptocurrency gitu. Jadi semua investasi ini tentunya disesuaikan lagi dengan kebutuhan kita, maunya ingin berinvestasi di bidang yang seperti apa. Nah, selanjutnya yang ketiga itu investasi ada berdasarkan prinsip konvensional versus syariah ya. Jadi dalam hal prinsip ya, konvensional itu kan umum teman-teman. Kenapa? Karena dia tidak terikat oleh prinsip agama manapun. Kalian bebas pilih sektor dan jenis investasi apapun asalkan legal. Terus cocok untuk investor umum dengan berbagai tujuan keuangan. Kalau syariah itu biasanya mengikuti prinsip-prinsip Islam, misalnya bebas riba, gharar, ketidakjelasan, dan maisir atau judi. Biasanya kita salurkan ke sektor-sektor yang halal seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan next, yaitu ada tips for starting investment. Kalau tips dari aku itu kita bisa tentukan tujuan, jangka waktu, dan target dana investasi ya. Jadi sebelum kita mulai menyentuh aplikasi investasi atau tergoda ikut-ikutan dari media sosial, kita harus jawab dulu satu pertanyaan penting, apa tujuan kita berinvestasi ya. Tujuannya bisa sangat beragam, bisa jadi kalian pengen kuliah studi Cambridge, Harvard University, atau BINUS, dan lain-lain. Kalian pengen beli rumah, pendidikan anak, atau sekedar liburan ke luar negeri dan lain-lain gitu. Makanya kalau kamu tuh pengen pensiun tenang di usia 55 tahun dan sekarang kamu 25 tahun, maka kamu punya waktu 30 tahun untuk membangun kekayaan ya. Jadi strategi investasi ini tuh tentunya akan sangat berbeda ketika orang-orang yang baru mulai di usia 40 tahun. Jadi saran dari aku, kalian boleh cobain metode SMART goal. Itu ada spesifik, measurable terukur, SGF yang dapat dicapai, realistik masuk akal, dan juga yang terakhir itu kalau nggak salah time bound ya, ada tenggat waktu gitu. Nah, terus yang kedua ada alokasi dana untuk investasi secara konsisten ya. Jadi konsisten itu adalah kunci dari keberhasilan. Nggak masalah kalau kamu hanya mulai 50.000 sampai 100.000 per bulan, yang penting kamu melatih kebiasaan dan disiplin. Idealnya kita biasanya menyisihkan sekitar 10-30% dari pendapatan bulanan untuk investasi. Tapi kita ingat lagi nih teman-teman, jangan sampai kita gunakan uang dari dana darurat, uang cicilan bayar motor, atau kebutuhan pokok nih. Gunakan uang dingin agar nanti tidak menjadi bumerang di kemudian hari.
Makanya saya bilang tadi konsistensi inilah yang nantinya akan membantu kalian merasakan keajaiban compound interest atau bunga berbunga, di mana uang yang kamu tanam hari ini tentunya akan tumbuh berkali-kali lipat di masa depan hanya karena kamu tidak menyerah dan kamu konsisten. Nah, yang ketiga itu adalah kita pelajari secara seksama ya berbagai alternatif investasi dan juga resikonya. Karena salah satu kesalahan paling umum dari investor pemula adalah asal pilih produk investasi karena ikut tren. Padahal nggak semua investasi itu cocok untuk semua orang gitu. Makanya kalian harus paham dulu profil resiko kalian seperti apa. Apakah kamu tipe yang konservatif, suka stabil dan aman? Apakah kalian moderat, siap ambil risiko menengah? Apakah kalian agresif, berani ambil risiko besar demi keuntungan yang banyak gitu. Makanya yang sangat penting itu adalah jangan investasi pada instrumen yang kalian itu nggak paham cara kerjanya, potensi keuntungannya, dan semua resikonya secara objektif. Nah, lalu yang keempat itu kita bisa pilih instrumen yang diawasi oleh OJK. OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan ya. Jadi banyak orang takut investasi karena pernah mendengar teman atau keluarganya itu kena investasi bodong gitu. Padahal salah satu cara paling sederhana untuk menghindarinya adalah memastikan produk dan platform yang kamu pilih itu terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kenapa penting? Karena OJK itu menjamin perusahaan keuangan tersebut telah memenuhi standar transparansi, keamanan, dan juga legalitas. Maka kalau misalnya terjadi masalah, kamu punya akses ke mekanisme untuk perlindungan konsumen. Wow, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung sesi edukasi utama pada hari ini. Mari kita rangkum sebentar perjalanan belajar kita barusan. Yang pertama adalah kita sudah tahu apa itu investasi dan mengapa penting untuk memulainya sejak dini. Kita juga udah tahu apa itu jenis-jenis investasi, lalu kita juga udah memahami bersama tips memulai investasi untuk pemula. Ya, jadi remember buat teman-teman semua, you don't need to be rich to start investing, but you do need to start investing to be rich ya. Ini kata-kata yang aku ambil dari Wisely. Jadi yang paling penting dalam dunia investasi itu bukan seberapa besar uang kamu, tapi seberapa dalam pemahaman kamu dan seberapa bijak langkahmu dalam membuat keputusan investasi. And then that's all, itu aja dari aku. Semoga kalian teredukasi dengan konten video dari aku. Sekian, aku pamit undur diri.